Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, welcome to my channel. Sekarang kita akan belajar bahasa Inggris mengenai apologizing, yaitu meminta maaf dalam bahasa Inggris. Oke, still with me, Nurul Mawada, and please don't forget to like and subscribe my channel. Oke, hal yang pertama yang harus kita tahu adalah situations. Nah, situations ini maksudnya kapan kamu harus mengucapkan minta maaf gitu ya, mengucapkan maaf. Nah, yang pertama di sini ada saying sorry when you've done something wrong. Ya, jadi kamu mengatakan maaf ketika kamu telah melakukan sesuatu yang salah, gitu kan? Contoh dari ungkapan dalam bahasa Inggrisnya adalah I'm so sorry, I was incorrect. Nah, kamu bisa lihat yang bertuliskan tebal itu adalah ungkapan meminta maafnya ya. Yang maksudnya adalah saya sangat meminta maaf, saya sangat menyesal gitu ya. Saya sudah melakukan hal yang salah. Kemudian ungkapan yang kedua adalah I apologize for my mistake. I should have been paying more attention. Nah, ungkapan yang kedua itu sama saja ya. Intinya yaitu adalah untuk mengucapkan minta maaf. Jadi yang bertuliskan tebal I apologize itu adalah untuk mengungkapkan juga rasa maaf ya. Nah, yang kedua adalah saying sorry when you've hurt someone ya. Jadi kamu ketika sepertinya kamu sudah menyakiti seseorang gitu ya, baik oleh perkataan kamu maupun perbuatan kamu, maka kamu harus mengucapkan minta maaf ya. You have to say sorry ya. Di sini ada dua ungkapan ya. Yang pertama adalah I didn't mean to hurt you ya, but I'm sorry I did ya. Di sini maksudnya adalah saya tidak bermaksud untuk melukaimu, tapi saya minta maaf. Nah, di sini terlihat bahwa kita bersungguh-sungguh untuk meminta maaf atas perbuatan yang mungkin tidak sengaja kita lakukan ya. Kemudian di sini ungkapan yang kedua adalah I'm so sorry ya. I'm ashamed of lying to you. Nah, di sini yang bertebalkan adalah I'm ashamed of ya. Ini untuk mengungkapkan kamu bahwa kamu merasa malu gitu ya, sudah melakukan hal yang salah tersebut ya. Kamu bisa tambahkan, jadi mengucapkan sorry tidak hanya sangat simpel. Kamu bisa mengucapkan hanya sorry saja, I'm sorry gitu ya. Tapi di sini kita akan belajar lebih banyak ungkapan yang bervariasi sehingga tidak terdengar monoton tentunya ya, dan juga bisa terdengar lebih mengungkapkan perasaan kamu gitu. Oke, kemudian saying sorry when you've made a small mistake ya. Jadi ketika kamu melakukan hal kesalahan yang kecil, misalkan kamu nggak sengaja nih menyenggol seseorang di jalan gitu ya. Nah, yang pertama adalah oh sorry I didn't see you there. Maaf, saya tidak melihatmu di sana gitu ya. Di sini kamu bisa menekankan I didn't see you there gitu ya. Maaf, saya nggak sengaja, saya nggak melihat kamu gitu di situ ya. Oke, kemudian sorry about that ya, maaf tentang hal tersebut gitu ya. Maksudnya kamu nggak sengaja gitu ya.
Oke. Then saying sorry when you want to express sympathy for others ya. Jadi ucapan sorry dalam bahasa Inggris juga bisa digunakan untuk mengucapkan simpati ya, atau belasungkawa seperti itu ya pada yang lainnya. Contohnya, I'm sorry that this happened to you. Ini maksudnya adalah kita merasa prihatin terhadap apa yang terjadi pada seseorang gitu ya. Kemudian I cannot express how sorry I am to hear about this ya. Ini juga sama ya, untuk mengungkapkan rasa prihatin kita terhadap suatu hal buruk yang terjadi kepada seseorang. Bisa itu ketika dia mungkin mendapatkan peringkat yang buruk, atau mungkin dia terkena musibah dan sebagainya. Oke. Nah, saying sorry in very informal situations gitu ya, pasti sangat kita butuhkan ya kan, karena bisa kita gunakan sehari-hari untuk teman-teman gitu ya. Nah, di sini ada beberapa yang informal situation ya, yang situasinya tuh yang tidak resmi gitu. Nah, di sini yang pertama ada my bad gitu ya, my bad. I forgot to bring the book. Nah, my bad di sini maksudnya adalah menekankan bahwa kamu melakukan hal yang buruk gitu ya. I forgot to bring the book ya, saya lupa untuk membawa buku gitu. Nah, itu juga hal yang harus kamu minta maaf ya. Oke, kemudian oops. Nah, oops di sini juga kalau bahasa Inggris, kalau di sana gitu ya, itu merupakan tanda kamu ungkapkan rasa maaf gitu ya. Oops, sorry gitu. Maaf, tidak sengaja gitu maksudnya ya. Oke, kemudian how silly ya, atau how careless, atau how stupid of me to say that gitu. Nah, di sini juga sangat informal ya, how stupid gitu, bodohnya aku gitu, how silly gitu ya kan. Oke, kemudian I goof, sorry. Nah, kemudian terakhir ada whoops gitu. Oke. Nah, kemudian yang bedanya dari informal ya, berarti formal situation. Nah, di sini digunakan untuk situasi yang resmi ya, bisa di kantor, di sekolah, di mana saja yang situasinya itu resmi gitu ya. Oke, contohnya adalah I would like to sincerely apologize for my mistake. Nah, di sini bahasanya sangat baku sekali gitu ya, sangat baku sekali karena di sini memang untuk digunakan untuk yang situasi yang resmi gitu ya. Tapi di sini bisa kalian coba ketika kalian bercakap-cakap dengan seseorang di surat gitu ya, surat email atau WhatsApp dan lain sebagainya yang bisa kalian gunakan dengan resmi gitu ya. Oke, my apologize. I take full responsibility for that failure. My apologize gitu ya, itu ada resmi. Kemudian I owe you an explanation for my disappointing behavior. Nah, ini juga resmi ya, karena bahasanya ini formal sekali gitu ya. Bisa kalian gunakan di situasi yang resmi selain I'm sorry yang kedengarannya kayak boring gitu ya. Oke. Nah, how about the response? Oke, response juga bisa bermacam-macam. Jadi bergantung kamu sukanya yang mana. Oke, yang pertama ada that's okay. Kemudian it happens. No problem. Don't worry about it. I forgive you. Nah, I forgive you this means for serious problem. Jadi yang I forgive you itu untuk yang masalah yang serius gitu ya. Yang lainnya
masalah yang mungkin lebih sederhana gitu ya. Nah, ini respon-respon atau jika seorang mengucapkan maaf, maka harus kamu balas juga ya, seperti that's okay. Misalkan ada seorang yang melakukan kesalahan kepada kamu gitu ya, misalkan lupa mengembalikan buku misalkan ya, sorry I forgot to bring your book. Oh, that's okay gitu. Jadi pilih aja yang menurut kamu simple, tapi kamu juga coba pilih satu atau dua yang lain yang mungkin bisa kamu latih dan kemudian praktekkan juga, sehingga kamu punya kosakata ungkapan-ungkapan bahasa Inggris yang lebih variatif dan lebih terdengar oke. Okay, that's all from me. Thank you very much for watching my channel.